Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadi Alfian. Saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok. Apa itu supply chain management? Supply chain management adalah sebuah sistem yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk dari pemasok hingga ke pelanggan. Alur supply chain management. Yang pertama yaitu raw material. Raw material ini bisa disebut dengan bahan baku. Bahan baku ini bisa yang menjadi komponen utama dalam bidang industri manufaktur. Yang kedua yaitu supplier. Supplier ini adalah pihak yang menyediakan bahan baku untuk kemudian dikirim ke perusahaan. Yang ketiga yaitu factory atau manufaktur. Manufaktur adalah pihak yang mengelola, yang memproduksi, yang merakit dari bahan mentah ke barang jadi. Dan yang keempat, distributor. Distributor ini adalah pihak yang menerima barang jadi dari manufaktur tersebut kemudian dikirim ke retailer. Retailer ini adalah pihak yang mengecer atau memasarkan produk untuk dijual ke pelanggan atau customer. Yang keenam yaitu customer. Customer ini adalah pihak yang melakukan pembelian dari perusahaan tersebut. Adapun tujuan supply chain management, yang pertama, pengiriman produk yang tepat waktu. Dengan supply chain management ini diharapkan rantai pasok berjalan dengan efektif sehingga produk yang dikirimkan bisa sampai tepat waktu. Yang kedua, mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan. Supply chain management dibuat agar biaya yang digunakan dalam proses produksi bisa diminimalisir. Apabila biaya yang digunakan sedikit, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan pasar. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasok harus mampu menyediakan barang yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. Nah, di sini ada proses dalam supply chain management. Yang pertama, perencanaan. Menyusun sebuah perencanaan yang bisa membantu alur supply chain management akan lebih efisien. Sebelum menerapkan supply chain management, kita harus mempersiapkan perencanaan produksi untuk bisa memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua ada short dan inventory. Strategi supply chain management adalah jembatan antara perusahaan dan pemasok. Tentunya perusahaan ingin menghasilkan produk yang terbaik untuk pelanggan mereka. Karena itu perlu adanya tindakan seleksi pemasok atau supplier. Yang ketiga ada produksi. Tidak hanya proses produksi mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, komponen ini harus mengikuti uji coba produk hingga pengemasannya. Yang keempat, transportasi dan pengiriman. Perusahaan harus menentukan secara tepat transportasi apa yang digunakan untuk memindahkan pasokan bahan dan produk. Dalam hal ini, seorang supply chain manajemen harus mampu mengelola jaringan distribusi dengan baik agar prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima ada pengembalian. Sebuah perusahaan harus bisa menangani komplain berupa pengembalian produk secara responsif. Adapun tantangan supply chain management di dalam perusahaan. Yang pertama, ketidakpastian permintaan dan persediaan. Yang kedua, sumber daya manusia yang belum kompeten. Untuk menemukan pegawai yang berdedikasi, maka salah satu opsinya yakni dengan mempromosikan staf dan diberikan
pendidikan. Yang ketiga, koordinasi antar departemen. Ciptakan hubungan kerja yang baik. Pihak senang dalam melakukan pekerjaan, maka proses kerja akan lebih efisien dan memberikan hasil yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu manfaat sistem supply chain management. Yang pertama yaitu kepuasan konsumen. Untuk menjadikan konsumen agar tetap setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga yaitu menurunkan biaya. Dan keempat, perusahaan akan semakin besar. Di sini ada prinsip supply chain management. Yang pertama yaitu memetakan kebutuhan atau permintaan dari konsumen. Yang kedua, membangun relasi yang baik dengan supplier untuk menyediakan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga, menerapkan teknologi dalam proses supply chain management. 4. Melakukan analisa pasar sebagai bahan perencanaan dan pengembangan produk. Nomor 5. Manajemen informasi dan data yang transparan dengan menjaga akurasi data. Dan yang terakhir, nomor 6, melakukan evaluasi dan optimalisasi supply chain management. Adapun implementasi supply chain management, yang pertama yaitu perencanaan produk, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga pengiriman bahan baku ke pabrik, nomor 4 proses produk di pabrik. Selanjutnya nomor 5 pendistribusian barang, dan nomor 6 pedagang retail, yang ketujuh konsumen akhir atau pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.